Baik, assalamualaikum sedulur semua. Ketemu lagi dengan saya Mas IM. Sebelum kita mulai, kami berpesan untuk selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh karena saat video ini dibuat ini sedang marak virus corona. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membuat video sedikit tentang pengenalan jenis-jenis kamera untuk pemula tentunya, karena jenis kamera sangat banyak. Nanti ada beberapa yang saya perkenalkan yang biasanya kita temui di pasaran. Sebelum dilanjut, monggo di like, di subscribe channel ini, support, dinyalakan loncengnya agar kita mendapatkan pemberitahuan dari IM's Vlog, video-video bermanfaat berikutnya. Monggo disimak video ini sampai selesai. Baik, sekarang kita mulai memberikan penjelasan kepada Anda semuanya, terkhusus yang masih awam tentang fotografi, tentang kamera. Ada beberapa jenis kamera yang sering kita jumpai di pasaran. Yang pertama, yang paling simple adalah ini kamera digital ya. Kamera digital begini, jadi biasanya ada yang 16 megapiksel, ada yang 20 megapiksel. Lebihnya dia ringkas, praktis, kamera digital pocket, jadi bisa dimasukkan di saku, makanya disebut kamera digital pocket. Seperti ini bentuknya. Harganya di pasaran sekitar 500-600 ribuan ya untuk second. Untuk barunya mungkin sudah agak jarang ditemui. Kalau misalkan ada, harganya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Ini kamera digital pocket ya, seperti ini. Kamera digital sendiri juga ada beberapa variasi. Ini seperti yang pernah saya punya, ini juga termasuk kamera digital pocket, cuma ini kelebihannya dia waterproof, jadi ketika masuk di dalam air dia tahan. Nah, ini bisa dipakai untuk foto-foto di dalam air gitu ya. Nah, cuma ini kondisinya mohon maaf mati karena ya namanya buatan manusia. Walaupun sudah didesain waterproof, pernah saya pakai di laut, jadi airnya masuk tembus, akhirnya mati juga. Ini harga barunya sekitar 3 jutaan lebih ya, secondnya 1 juta lebih, tapi ini kondisinya sudah mati. Panasonic Lumix ya. Itu yang kedua. Ini juga termasuk kamera digital pocket. Kemudian yang berikutnya jenis kamera adalah ini prosumer. Bentuknya mirip kamera DSLR, nanti yang berikutnya akan kita jelaskan. Nah, cuma dia salah satu perbedaan yang signifikan dari DSLR secara simple itu, ini lensanya fix, tidak bisa dilepas ya, permanen, jadi tidak bisa dilepas. Kelebihannya kamera prosumer seperti ini adalah kebanyakan memiliki zoom yang sangat panjang ya, jadi dia mulai rentang untuk ngambil objek jarak dekat bisa, jarak sangat jauh juga bisa. Nah, kelebihan kamera prosumer ini dengan lensa bawaan ini kita sudah bisa memotret objek yang sangat bervariasi, mulai dari yang dekat sampai yang jauh. Misalkan untuk keperluan outdoor ini cocok ya. Pixelnya tergantung, juga banyak pilihan sekali. Ini harga barunya sekitar ya mungkin 3,5-4 jutaan, ada yang lebih mahal juga. Secondnya tergantung kondisi ya, ada yang 2 juta, ada 1,5, ada yang 2,5, tergantung kondisinya. Ini kalau ini hanya variasi aja ya, maksudnya ada layar yang bisa ditekuk-tekuk ini, ada yang tidak. Tapi prinsipnya untuk prosumer itu lensanya ini lensa yang permanen, jadi tidak bisa dicopot ya, tidak bisa diganti-ganti lensa. Kelebihannya dia zoomnya sangat panjang ya, sangat panjang. Kelemahan tetap ada. Ini kemudian yang prosumer. Kamera berikutnya yang saya kenalkan adalah DSLR atau singkatannya digital single lens reflektor ya. Jadi yang menggunakan
cermin. Nah, lens ini cermin untuk memantulkan gambar ke dalam viewfinder ya, untuk ditangkap di dalam sensor gitu ya. Salah satu kelebihan DSLR adalah ini lensa-lensanya bisa dicopot, bisa diganti-ganti dengan lensa jenis yang lain. Merek yang banyak beredar di pasaran untuk DSLR ini ada Nikon, Canon, ada juga Sony ya. Nah, untuk DSLR ini adalah kamera yang kamera yang paling sering dipakai oleh fotografer profesional ya. Yang paling sering dipakai oleh fotografer profesional ya. Karena memang ini kemampuannya sangat baik dan pilihannya juga sangat banyak. Pilihan kameranya juga berbagai macam tipe, jadi sangat sesuai dengan kebutuhan profesional fotografer ya. Ini jadi kamera DSLR yang paling banyak beredar di pasaran Canon, Nikon, ini Sony, ini yang keluaran lama masih juga ada, tapi yang baru-baru ini sepertinya sudah mulai jarang ya. DSLR merek Sony ya. Ini DSLR jadi yang paling banyak digunakan oleh fotografer profesional. Kemudian kamera berikutnya yang kita kenalkan adalah mirrorless. Nah, mirrorless ini sebenarnya adalah sebagai bentuk alternatif dari DSLR ya. Jadi dengan kemampuan yang mirip DSLR dengan lensa yang juga dapat diganti-ganti, namun dia tidak menggunakan cermin untuk memantulkan sensor. Jadi sensornya langsung di sini ya, tidak pakai cermin. Nah, viewfindernya viewfinder digital ya. Jadi tidak ada viewfinder manual. Sementara di DSLR ada, sementara di mirrorless tidak ada. Ini. Nah, untuk mirrorless ini, untuk merek-merek yang bermain di mirrorless sangat banyak. Ada Canon, Nikon, ada Fujifilm, ada Panasonic, ada ya beberapa macam, sangat banyak pilihannya. Harganya juga sangat bervariasi tergantung spek gitu ya. Ada yang mulai 5 jutaan sampai puluhan juta juga ada ya. Jadi memang ini mirrorless ini bisa dikatakan 11-12 dengan DSLR kemampuannya. Jadi mirip-mirip lah. Cuma ya tentu masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan ya. Sementara kelebihan mirrorless ini compact ya. Jadi kecil, mirip kamera saku ya. Besarnya tidak begitu jauh berbeda. Ya, selisih sedikit ya. Nah, ini tapi dengan kemampuan yang menyamai DSLR. Nah, ini kemudian masih ada lagi kamera action ya. Jadi cuma saya nggak punya sampelnya. Jadi kamera ringkas pocket yang digunakan biasanya untuk merekam kegiatan-kegiatan outdoor, kegiatan olahraga. Masih ada beberapa jenis kamera lain, tapi biasanya yang paling sering dijumpai di pasaran adalah tadi beberapa macam kamera tadi yang saya sebutkan. Nah, ini semoga menjadi referensi untuk teman-teman sekalian ketika mencari kamera yang tingkat advance, maksudnya daripada kamera HP gitu ya. Kamera walaupun sebenarnya saat ini kamera HP juga sudah canggih-canggih, namun kalau misalkan memang belum puas dan ini kamera-kamera ini tadi bisa dijadikan bahan referensi untuk memilih kamera yang sesuai kebutuhan panjenengan semuanya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang kamera, beberapa jenis kamera. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.